Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka menyongsong Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, membangun harmoni orang tua dan generasi milenial, bahasa lainnya kolonial versus milenial. Bapak Ibu warga masyarakat Meranggen, Kecamatan Sayegan, Kabupaten Sleman, tuku gorengan bakule perawan, perawane ayu, bokonge lemu. Hai orang Sayegan yang cantik dan tampan, izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Saya sangat bersyukur, 1 bulan saya menghadiri acara 120 kali, belum tentu ada acara saya di Jogja, karena lebih banyak di luar Jogja. Saya mungkin 1 bulan di Jogja hanya sekali 2 kali, sisanya di Sumatera, di Kalimantan. Saya besok tanggal 14 berangkat ke kota Changhua, Taiwan. Kalau di Taiwan itu asik karena rata-rata kotanya menggunakan Tai. Taiwan, Tainan, Taichung, Taipei, Taimu. Nah, maka begitu asisten saya mengatakan, Abah besok ada acara di Sayegan, saya sangat-sangat bahagia karena begitu jarangnya saya hadir dan mengikuti pengajian di Yogyakarta. 1, ya mungkin karena tetangga sendiri jadi malas ngundang. 2, kemungkinan yang paling besar nggak ada anggaran. Maka Meranggen ini luar biasa minta jadwal, tapi yaitu murah dinyang atas nama konco dewi. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, berangkat dari satu dalil yang pernah dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwa ciri-ciri pengajian yang bahagia adalah ada penjual es teh wirawiri di lokasi pengajian. Oh, langsung minggat. Jadi aku seneng banget Le, karena saya jarang di Jogja. Besok itu tanggal 4 saya harus berangkat ke Karo, Medan, Sumatera Utara. Sampai tanggal 5, tanggal 6 di Jawa Timur, tanggal 7-8 di Lampung, tanggal 9 di Palangkaraya. Terus makanya saya selalu bilang, hidup saya itu apa-apa cukup kecuali kelon. Makanya gue randuwe adik, aku ora tau kelon. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kok aku ngomong kelon kamu ketawa, kamu belum nikah? Kelihatan wajahnya mesake. Sayyidina Ali ngendikan ngeten, inna akhwafa ma akhafu taba'al hawa wa tulul amal, fa amma taba'ul hawa fayasuddu anil haqq wa amma tulul amal fayangsal akhirah. Nabi Muhammad itu menakutkan 2 hal, mengkhawatirkan 2 hal terjadi pada umatnya. Lah muga-muga awake dhewe niki termasuk orang-orang yang bisa membahagiakan Kanjeng Nabi. Amin. Makanya bocah-bocah hadroh ini dari sekian banyak jamaah yang hadir, kamu harusnya menjadi orang yang paling optimis, karena senantiasa bersolawat dekat dengan Nabi Muhammad. Makanya besok kalau kamu ditanya sama calon mertuamu, Mas profesimu apa? Kamu jawab penerbang. Pesawat apa? Hadroh Airline. Perkara
perkara yang paling aku takutkan adalah satu, mengikuti hawa nafsu, dan nomor dua, panjang angan-angan. Satu saat saya ditanya sama santri saya, Abah, kenapa kalau kalimat nafsu itu sering dimulai dengan kalimat hawa? Hawa nafsu, bukan adam nafsu. Karena yang sering membuat nafsu adalah hawa. Makanya saya suka dengan perempuan, gak suka dengan laki-laki. Karena yang bisa membuat nafsu adalah hawa. Dan yang perlu diingat, banyak orang terjerumus gara-gara hawa. Nabi Adam keluar dari surga karena hawa. Setan, iblis membujuk hawa. Sambo nembak polisi juga gara-gara hawa. Loh, perkaranya lah Putri Candawati toh. Nah, ada dua hal ini yang paling dikhawatirkan oleh Kanjeng Nabi. Satu, hawa nafsu, dua, tulul amal. Hawa nafsu dapat mengarahkan seseorang muslim jauh dari kebenaran. Pokoknya nyuwun sewu, sampai dikatakan asyadul jihad jihadul hawa. Jihad sing paling ngabot niku jihad melawan hawa nafsu. Bapak Ibu ngeten. Kuwi ngapa to rondone kuwi kok ning kono kuwi? Napa? Oh, budhu kok. Alah kemayune kok. Saya curiga janda kenapa? Bajune ungu. Cie. Karena ungu adalah warna kebesaran janda. Tapi warna yang paling menjijikkan adalah pink. Wis tuwa jilbabe pink. Aku curiga le, jangan-jangan saya pakai ya pink. Satu ketika iblis pernah menampakkan wujudnya di hadapan Nabi Yahya. Ini ada perdebatan panjang kemarin Bapak Ibu, ketika perdukunan viral di media sosial, sehingga oleh wesi yo wesi. Kemudian wesi yo wesi kalah viral dengan begitu sulit, lupakan silit itu. Terus kemarin terakhir yang paling viral setelah itu adalah kamu nanya. Jadi cita-cita saya besok juga begitu. Kalau di alam kubur saya ditanya sama Munkar Nakir, "Hei Miftah, man robbuka?" Langsung saya jawab, "Kamu nanya." Ya buk cangkemmu karo malaikat. Terakhir yang viral apa nih? Apa ini? Oh, Fajar. Oh, Fajar, sad boy. Kamu berapa bersaudara? 4 bersaudara. Siapa yang paling tua? Bapak saya. Goblok, goblok. Kayak ngono ya viral gitu. Dunia medsos itu dunia aneh. Pengajian khusyuk yo bakul ST lewat meneh. Apa Bu? Diborong. Kowe iki rene ngundang aku kon tausiah apa kon tuku es teh goblok? Perdebatannya di mana? Perdebatannya adalah bisa enggak manusia itu melihat jin. Ini kan perdebatan panjang. Ada pendapat yang mengatakan bisa, ada pendapat yang mengatakan tidak. Kalau saya lebih cenderung kepada pendapat dan dawuhnya Maulana Habib Lutfi. Yang bisa melihat jin itu hanya Allah dan orang yang dimampukan oleh Allah. Tapi kalau ibu-ibu meranggen pengen lihat jin gampang, silakan pulang nanti langsung bercermin. Jadi aku mau cerita oleh jamaah harap mengat pengajian, alise dikerok, dilukis.
Iki lo perempuan, jangankan aturannya wong lanang, aturannya Gusti Allah lo dilanggar. Alis wis apik-apik dikerok dilukis dhewe, kan goblok gitu. Mulai pengajian raup, begitu ngoco kaget orang duwe alis. Makanya ibu-ibu pengajian yang kipas-kipas itu sebenarnya bukan karena takut sumuk, wedi alise luntur. Nah, saya lebih cenderung kepada pendapatnya Habib Lutfi, bahwa yang bisa melihat jin itu hanya Allah dan orang yang dimampukan oleh Allah. Contoh, urusan hidup dan mati itu yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah. Tapi ketika Allah memampukan orang, orang juga bisa menghidupkan orang yang mati. Contohnya siapa? Nabi Isa. Nabi Isa itu mukjizatnya bisa menghidupkan orang mati. Makanya kemudian apa? Umatnya Nabi Isa menganggap Isa ini terlalu sakti. Maka yang terjadi adalah justru umatnya Nabi Isa tidak menyembah Allah, malah menyembah Nabi Isa. Makanya nyuwun saya Pak, kula niku lak kon dadi wong sekti niku kula wegah. Makanya dukun itu dulu marah sama saya gara-gara apa? Gara-gara saya tanya sama Atta Halilintar, Mas Atta, kamu kalau saya kasih doa pilih doa apa? Anti miskin atau anti bacok? Jawabannya Atta Halilintar anti miskin. Karena kalau orang anti miskin punya uang Mas, itu pasti kebal, minimal kebal hukum. Lha tenan nih. Mila ana bocah banser tindak teng pondok kula, Kiai kula pengen kebal tolong jenengan untali gotri. Lah niku mesti kula tolak. Kula jawab, "Lak gotri ki iso gawe kebal, mbok sekalian diuntal sak peleke ya." Jadi banser iki rasa kebal iki. Tapi kalau bola-bali matur. Sesuk kiai mlebu surga sing awal banser. Amin. Karena banser tugasnya survei lokasi. Nek sadurunge kiai mlebu surga, surgane disurvei karo banser. Surgane siap, kiai ini mlebu, bansere metu meneh. Nyusul kiai liyane maksudnya. Ki banser kok cuwilik ya tau mangan apa ora. Kae lho tipis banget lho. Wonge sakmono manuke sepiro. I love you full banser. Malah buduku mbayangke manuke banser. Nah, iblis ini menampakkan wujudnya di hadapan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam dengan membawa rantai yang dikalungkan di tubuhnya. Kemudian Nabi Yahya bertanya kepada iblis, apa maksud rantai itu? Maka kemudian iblis menjawab, ini adalah syahwat yang dibelenggukan kepada anak Adam. Bapak Ibu, begitu banyak orang yang terjerumus dan tersesat dari jalan Allah karena terlalu banyak mengikuti hawa nafsu. Mila kula sering ngomong, nggak mungkin manusia itu nggak dikasih nafsu. Karena yang memang membedakan manusia dengan malaikat itu nafsu. Allah menciptakan malaikat punya iman, nggak punya nafsu. Maka malaikat benar terus, nggak pernah salah. Makanya kalau ibu-ibu, saya kan pengen punya suami benar terus nggak pernah salah, gampang. Nikahlah dengan malaikat. Apalagi Israel, hurra tahu salah. Mamane Israel dugi mriki ajeng mundut nyawa kula. Ora mungkin salah. Paling mungkin yang masjid innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah meninggal dunia saat pengajian. Budukuh umpamane. Wong wedok kira ndek jabatane menangan, apa meneh dadi dukuh, halah semesti menangan niku. Satu. Allah menciptakan malaikat punya iman nggak punya nafsu, bener terus ora tahu salah. Allah menciptakan setan dan iblis. Apa ciri-ciri iblis? Punya nafsu nggak punya iman. Maka iblis salah terus nggak pernah bener. Makanya mas-mas nyuwun sewu, lah jenengan punya istri kok istrinya salah terus, jangan-jangan istrimu biasanya jilbabe ungu.
biasa. Apa Bu? Dibuka kacamatanya. Cie, dukuhnya nafsu sama aku ya. Dibuka kacamatanya. Aku buka kacamata budukuh pingsan tak kandani. Nah, hebatnya manusia itu di mana? Kalau malaikat punya iman, nafsu, iblis punya nafsu, nggak punya iman, maka Allah anugerahkan kepada manusia sifatnya iblis dan sifatnya malaikat. Maka manusia punya iman dan punya nafsu. Makanya menungso niku kadang-kadang bener, kadang-kadang salah. Lah banyak benarnya berarti banyak sifat malaikatnya. Kalau banyak salahnya berarti banyak sifat iblisnya. Maka manusia kalau dia baik bisa lebih baik dibandingkan malaikat, tapi kalau dia jahat lebih jahat dibandingkan iblis. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW di pintu terakhir, malaikat Jibril tidak berani menemani Nabi Muhammad ketika ketemu dengan Allah. Itu membuktikan bahwa manusia lebih hebat dibandingkan malaikat. Muhammad jenengan kiambak yang sowan, saya tidak didahului oleh Allah. Makanya nyuwun sewu, saya itu tersinggung banget ketika ada ustadz di televisi mengatakan kenikmatan tertinggi di dalam surga itu adalah seksual. Dulu ini juga tapi di media sosial rame. Kan puncak kenikmatan tertinggi di surga adalah seks. Kuwi kok goblok men. Umpama mlebu surga mung golek seks, mbok yo kono kowe makane sarep. Terang pantes kan. Makanya kalau itu paling jarang Pak ngomong surga neraka. Besok kalau orang saya kan masuk surga maka akan dilayani 70 kan kendasnya masing-masing. Hari Senin kerimbat, hari Selasa pijet, hari Rabu pedikur plecur. Ki apa lho? Ternyata kenikmatan tertinggi di surga niku napa? Bertemu dengan Allah. Lho, penyakit saya kata. Idolanan nopo? Apa jenenge? Lato-lato. Pelajarannya satu. Jadi orang itu jangan mudah diadu. Kenapa? Karena Anda bukan mainan. Loh, ngeyel ya lo. Pokok. Mesti anak ibu dukuh kayak gitu. Tambah banter gila. Dancuk tambah banter. Nah, makanya kemudian apa? Orang yang akan selamat adalah yang tidak bermain lato-lato ketika perang. Suwe-suwe iki wong meranggen kaya budukuh iki nganu, kaya batik. Napa nu kakean pola. Astagfirullahaladzim. Orang yang akan selamat menurut Allah dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsi man khafa nafsa anil hawa wa nahan nafsa anil hawa. Orang yang akan diselamatkan oleh Allah itu adalah satu, orang yang takut dengan kebesaran Allah. Maka salah satu hikmah terbesar di dalam Isra Mi'raj adalah Allah menunjukkan kepada Nabi Muhammad begitu besarnya Allah dengan segala kekuasaannya. Mila nyuwun sewu, kalau ingin saya berangkat ke Eropa muter-muter dari Mekah Madinah ke Amsterdam kemudian ke Brussel Belgia,
kemudian ke Paris Prancis, terakhir di Doha Qatar. Niku nyuwun sewu. Kalau kita pengen melihat kebesaran Allah, niku ora perlu munggah sampai kaya Kanjeng Nabi Muhammad. Awake dhewe niku nyuwun sewu, melihat segala tanda-tanda kebesaran Allah di alam dunia, itu sudah kita membuat takjub. Saiki nyuwun sewu, jenengan nonton sinetron, ndelok artis sinetron ganteng. Niku pun mbok-mbok jawabin apa? Wow. Padha karo wong lanang le, ning dalan ndelok cewek ayu. Wow. Begitu mulai ndelok bojone, weh. Sing di bojo. Mila awakmu sing urung di bojo tak kandhani. Kalau kamu belum punya istri, masih bujangan, bukalah matamu lebar-lebar. Tapi begitu sudah punya istri, tutuplah matamu rapat-rapat. Kalau quote-nya Gus Miftah apa? Menikahi orang yang kita cintai adalah pilihan, mencintai orang yang kita nikahi adalah kewajiban. Jangan sampai kamu gagal nikah gara-gara sertifikat rumah. Piye tadi njeluk mas kawin njeluk sertifikat rumah nih lho Pak. Saya pas kejadian viral kasus itu saya sedang berada di kota Mekah. Saya ditanya sama wartawan-wartawan di Jakarta, Gus, bagaimana dengan pendapat Gus Miftah tentang perempuan yang gagal menikah gara-gara dengan sertifikat rumah. Lah, kita itu kadang-kadang sering menggunakan dalil salah penempatan, Pak. Contoh, ono hadis bunyinya adalah perempuan yang paling baik adalah yang paling murah mas kawinnya. Pertanyaan saya, niku dalile wong lanang napa dalile wong wedok? Dalile wong lanang apa dalile wong wedok? Dalile wong wedok. Kalau itu dibaca oleh wong lanang, dia akan mengatakan kepada calon istrinya, "Dek, rungokno, wong wedok sing paling apik kuwi sing paling murah mas kawine." Kuwi wong lanang kere tak kandhani. Mila sing maca hadis niku kudune wong wedok. Supaya napa wong wedok ora kakek tuntutan karo wong lanang. Nggih Mas, kula ngerti wong wedok sing apik kuwi paling murah mas kawine. Aja wong lanang kae rungokno wong wedok sing murah iki sing apik iki sing paling murah mas kawine. Awakmu jawab, "Halah Mas, lonte sarkeme larang kok." Lah, kalau hadis yang mengatakan Nabi Muhammad ketika menikah dengan Siti Khadijah mas kawinnya 20 ekor unta, niku nyuwun sewu. Dune sing maca wong lanang napa wong wedok? Wong lanang, aja wong wedok. Lah wong wedok nika Mang Pirsani, Nabi Muhammad nyuwun sewu, mas kawinnya 20 ekor unta kok mosok awakmu ora? Salah. Kudune niku sing maca wong lanang supaya tanggung jawab karo wong wedok. Mas kawin sing kata. Makanya dulu ketika Gus Miftah menikah, mas kawinnya sama dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi 20 ekor unta, Gus Miftah 20 ekor tengu. Wah, angel bro, angel. Salah dalil, Pak. Contoh ngeten nggih. Ana hadis bunyinya begini. Ma akraman nisa illal karim wa ma ahanahunna illal laim. Tidaklah memuliakan seorang perempuan kecuali dia pribadi yang mulia, dan tidaklah menghinakan seorang perempuan kecuali pribadi yang terhina. Niku nyuwun sewu, kudune sing maca hadis niki wong lanang napa wong wedok? Wong lanang supaya mulyake wong wedok. Malih ayat yang bunyinya Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu imam bagi perempuan. Kudune sing maca wong lanang apa wong wedok? Wong wedok, supaya wong wedok ngajeni wong lanang. Lah sing maca wong lanang jajah wong wedok. Lah, saya itu sering mendapatkan, Pak, dai-dai itu gagal kenapa? Karena salah menempatkan dalil. Contoh, kula Jumatan neng Kali Code, itu isinya mohon maaf orang yang ekonominya nggak mapan atau kurang mampu. Khotibnya ngomong ini lih, Bapak Ibu, mohon maaf, Bapak-bapak sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, berlakulah zuhud. Apa itu zuhud? Tarkud dunya li ajlil akhirah, meninggalkan dunia untuk mengejar akhirat.
Lah wong kere kok diajak ninggalke donya. Wong ora ditinggal wae ora duwe apa. Kan goblok, Pak. Akhirnya apa wong kere kerja males nyambut gawe mergo dalile salah. Kudune ngomong zuhud niku padha karo Gus Miftah diundang Pak Presiden yang terakhir kemarin di acara Investor Daily Summit 2022. Sing ngrungokke tausiah Gus Miftah sinten? Presiden, Menteri, Direktur BUMN, pengusaha dalam dan luar negeri. Tinggalkan dunia mengejar akhir. Iku pas soalnya sing teko wong sugih kabeh supaya lomo. Lah wong kere kok ninggal dunia niku lak ya petuk niku lho. Mila kula paling ngrasa seneng niki Bapak teng Meranggen nggih. Pujian subuh-subuh ning masjid. Pujiane belas ramutuhe lho. Rugi dunya ora dadi apa-apa, rugi akhirat bakal cilaka. Sapa sing kandha rugi dunya ora dadi apa-apa? Ya dadi masalah kok. Nyuwun sewu, uang memang tidak dibawa mati, tapi kalau nggak ada uang serasa mau mati. Nggih napa mboten, Bu? Uang itu tidak menjamin bahagia, tapi untuk bahagia butuh uang. Mila wong lanang rungokke, nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere. Setuju, Bu? Ayo wong wedok saya kan tak takon, lak jenengan golek bojo milih sing pundi? Good looking apa good rekening? Rungokno ya. Wong wedok dilawan. Sangel. Di awal ibu-ibu kita muliakan, nanti di akhir pengajian kita bantai. Wong wedok saiki apa-apa didelok nyuwun sewu, wong lanang sing didelok good rekening, karena berangkat dari good rekening akan menjadikan wajah perempuan glowing. Makanya quote Gus Miftah apa? Di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komeng. Tapi saya pesan sama Bu Dukuh, rawatlah wajahmu juga tungkakmu. Kadang-kadang raine wow, tungkake weh. Jadi wong sing slamet miturut Al-Qur'an niku wau. Yang pertama adalah orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, memahami semua ciptaannya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Mila kula niku keliling-keliling kula wingi nyuwun sewu, menambah kecintaan saya kepada Allah karena melihat tanda-tanda kebesarannya. Selain nyuwun sewu kembali ke masalah good rekening. Pas bunda sakit tahun 2019 divonis kanker payudara, saya kan bernadar sama Allah. Gara-gara dokternya bilang bunda hanya bertahan hidup 2,5 tahun. Jadi 2019 divonis kanker. Saya baru pulang pengajian dari Palembang, dokternya ngajak ketemu saya, Bu. Gus, bisa ketemu sebentar? Iya dok. Akhirnya saya terbang dari Palembang. Itu ngopo, Pak? Kok yang kaget kamu? Ya, kamu minum udah gak kaget. Niki anak kula mbarep sing mondok teng Kudus pas liburan. Dadi lak kaget ya lumrah. Ben soalnya bojone mbokne pas kula tembak ya kaget. Abah. Kaget. Wah, lak kayak banjere cuwilik iki wetenge gedhe. Sallu ala Nabi Muhammad. Iki sesuk mlebu surga iki. Cangkeme.
Pas kula mulai dugi Yogya, akhirnya kula ketemu dokter di rumah sakit. Lah, gara-gara ini kemudian saya bernadar. Dokternya ngomong ngeten, Gus, ini besok setelah operasi progres selanjutnya istrinya Gus Miftah di kemoterapi ya. Oh, nggih monggo dokter. Progresnya ini. Nggih. Saya tanya dokternya, "Dok, kalau semua progres dilakukan oleh istri saya, tingkat kesembuhannya prosentasenya berapa persen?" Kurang ajarnya dokter bilang apa, Pak? Gus, mohon maaf, mungkin istrinya Gus Miftah hanya mampu bertahan hidup 2,5 tahun. Itu tahun 2019. Lah kaya diantem petir ndas kula. Iki cangkeme dokter kok bosok men ya aku. Lho, lah yang gitu. Wes operasi, bojo kula ditangani kemoterapi dan lain sebagainya. Lah wong lanang sing golek duit, golek nafkah, malah istrinya divonis 2,5 tahun. Apa ora emosi kula? Kula waktu itu batin, umpama aku dudu wong terkenal tak giyebuk cangkeme dokter iki aku. Akhirnya saya sowan Abah Lutfi di Pekalongan. Beliau saya matur, "Bah, Bunda divonis hidupnya tinggal 2,5 tahun." Abah Lutfi itu nyuwun saya jarang melihat Abah itu nadanya tinggi. Aja percaya, matilah urip urusannya Gusti Allah, ora urusannya dokter. Mari bojomu. Kula dirangkul, kula nangis. Mungkin saya itu orang yang sangat beruntung. Bahkan saya sering dipeluk sama Abah Lutfi ketika beliau tidak menggunakan baju. Saya dipeluk, "Bojomu mari." Nggih, Pak. Akhirnya waktu itu nyuwun sewu saya bernadar, "Pak, kalau istri saya sembuh, langsung saya berangkatkan ibadah haji dan keliling." Begitu saya pulang, kula ngomong oleh bojo kula, "Bunda, kamu nggak usah berobat di Jogja. Aku jengkel karo dokter ya." Terus teng pundi, Bah? Mangkat ning Malaysia. Cari rumah sakit terbaik. Kamu nggak usah niat berobat, jalan-jalan saja di Malaysia. Niatnya jalan-jalan sambil berobat. Begitu Bunda berangkat ditemani para santri, saya kasih ATM, tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya. Dan alhamdulillah Allah menampakkan tanda-tanda kebesarannya. Istrinya Gus Miftah tahun 2021 dinyatakan sembuh total dari kanker. Bila nyuwun sewu lan jenengan divonis sama dokter, ini kadang-kadang dokter satu dengan dokter lainnya berbeda. Kene ngomong A, dokter siji ning ngomong B, dokter siji ning ngomong C. Mila bola-bali kondo, sing paling bener niku namung dawuhe Gusti Allah. Dokter niku sak janjane mboten pinter. Umpama dokter niku pinter, nyuwun sewu kudune dokter sing awake paling sehat. Ning nyatane dokter ya lara. Berarti dokter ora iso apa-apa. Kula duwe kanca dokter spesialis THT, telinga, hidung, tenggorokan, wonge malah budek. Lah, berarti ora iso apa-apa. Lah menungso niku iso, kudune guru niku anake paling pinter. Soalnya guru pekerjaannya minter kayak anake uwong. Ning nyatane oke guru sing anake goblok. Lah menungso niku paling pinter, kudune polisi niku paling aman. Wong tugasnya polisi mengamankan. Ning nyatane polisi yo ora aman. Buktine ana polisi ditembak polisi ning omahe polisi. Berarti polisi yo ora iso apa-apa. Bi rungokno polisi endi wonge? Lah menungso niku iso nggih nyuwun sewu. Kudune tukang niku omahe paling apik. Wong tukang pekerjaane gawe omahe wong. Ning nyatane akeh tukang meranggen ora duwe omah. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu gitu. Jilbabe pink.